Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lapina Maisa Fitri, S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang jurnal yang sudah saya review berkaitan dengan topik cross-site scripting atau XSS. Di sini ada dua jurnal yang saya review, yaitu yang pertama Ensemble Method to Detect XSS Attack, dan yang kedua adalah Cross-Site Scripting Detection Approach in Web Application. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke review jurnal yang pertama dengan judul Ensemble Method to Detect XSS Attack dari International Journal of Advanced Computer Science and Application, volume 11 nomor 5 tahun 2020. Penulis adalah PMD Nagarjun dan Syaikh Syakil Ahmad. Reviewer Lapina Maisa Fitri, tanggal 21 April 2021. Selanjutnya, kita masuk ke bagian latar belakang. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah umum dalam teknik pencegahan XSS attack yang masih ada itu tidak mampu dalam mendeteksi XSS attack yang tidak diketahui atau baru. Untuk itu, penelitian ini penulis mengamati metode machine learning ensemble untuk mendeteksi XSS attack. Machine learning algorithm itu berguna dalam mendeteksi serangan XSS yang tidak dikenal ataupun baru dalam aplikasi web. Metode ensemble adalah kombinasi dari model dasar yang berbeda, dan model ensemble learning dapat memberikan hasil yang optimal dibandingkan dengan model dasar. Dalam serangan XSS, penyerang dapat mengambil session cookie milik pengguna, data sensitif, dan menerapkan keylogger di browser, bahkan bisa merusak reputasi situs web yang terpercaya. Model deteksi yang sangat efektif dapat menggunakan teknik ensemble learning. Model ensemble learning yang diusulkan dapat mendeteksi semua jenis serangan. Model ensemble menggunakan algoritma yang berbeda untuk mencapai tingkat prediksi yang lebih baik. Biasanya ensemble learning itu dilibatkan dengan learning algorithm dasar yang sama. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan akurasi prediksi metode machine learning ensemble dalam mendeteksi serangan cross-site scripting di aplikasi web. Untuk pengumpulan data, penulis mengumpulkan vektor XSS dengan alat seperti XSTRIDE, XSSER, dan mengumpulkan ribuan attack vektor dari berbagai sumber. Dataset yang berisi 154.626 sampel unik dengan label. Separuh dataset tersebut adalah XSS attack vector dan separuh lainnya lagi adalah SEP vector. XSS attack vector dan SEP vector dipertahankan pada 128 karakter dan urutan yang lebih panjang dibagi menjadi 128 potongan karakter. SEP vector yang dibuat secara acak ini terdiri dari 3 jenis dengan rentang panjang 40 sampai 126, yaitu yang pertama string dengan hanya huruf besar atau kecil, yang kedua string dengan semua huruf dan angka, dan yang ketiga adalah string dengan semua huruf, angka, dan karakter khusus. Jumlah SEP vektor yang dihasilkan bergantung pada XSS attack vektornya. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara XSS dengan sampel aman dari dataset. Dataset yang seimbang ini digunakan untuk melatih dan menguji model. Selanjutnya kita masuk ke bagian implementasi metode ensemble. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Supervised Ensemble Machine Learning untuk mendeteksi XSS attack. Metode ensemble learning yang digunakan di sini adalah Random Forest Classification, AdaBoost, Bagging with SVM, X-Tree, Gradient Boosting, dan Histogram Based Gradient Boosting. Metode klasifikasi ensemble ini efektif dalam mendeteksi XSS attack dibandingkan dengan model dasar. Dataset yang berisi sampel unik dan seimbang tadi digunakan untuk sampel pelatihan dan pengujian dengan rasio 8:2. Untuk membandingkan dan mengevaluasi suatu model, maka digunakan nilai dari confusion matrixnya dengan menghitung nilai-nilai recall, precision, dan admixture-nya. Dari keenam model dari ensemble learning tadi,
dalam penelitian ini sudah didapatkan skor akurasi dari keenam metode tersebut, yaitu Random Forest Classifier dengan 0,99822, kemudian ada Adabus Classifier dengan akurasi mencapai 0,99832, Pegging Classifier with SPM itu mencapai akurasi 0,98276, X3 Classifier itu mencapai 0,99192, Gradient Boosting Classifier itu mencapai 0,99648, dan Histogram Based Gradient Boosting Classification itu mencapai 0,9989. Dari implementasi metode ensemble tadi, maka didapatkanlah hasil penelitian, yang mana penelitian ini mengevaluasi tingkat deteksi XSS dalam teknik ensemble learning. Keenam metode tadi diuji berdasarkan akurasi, recall, precision, dan measure-nya. Dan dari semua metode yang diujikan tadi, model Histogram Based Gradient Boosting Classification adalah model dengan kinerja terbaik dengan akurasi setinggi 0,9989. Selanjutnya kita kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah penulis mengembangkan dan menganalisis metode ensemble machine learning untuk mendeteksi XSS dalam aplikasi web. Metode ini bekerja lebih baik daripada pengklasifikasi tunggal. Penulis menguji dan mengevaluasi model yang diusulkan pada dataset yang seimbang, dan penulis mendeteksi adanya XSS attack pada data yang dikirimkan oleh pengguna. Pada penelitian ini, model Histogram Based Gradient Boosting Classification mencapai akurasi tertinggi, yaitu 0,9989 di antara model yang lain. Saran yang diajukan oleh penulis adalah untuk selanjutnya diharapkan penelitian dapat diperluas untuk mendeteksi serangan aplikasi web lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke review jurnal kedua dengan judul Cross-Site Scripting Detection Approach in Web Application dari International Journal of Advanced Computer Science and Application, volume 7 nomor 10, tahun 2016. Penulis Abdallah Wasif Mayasti dan Jairul Fitri Zaaba. Reviewer Lapina Mesya Fitri pada tanggal 21 April 2021. Kita masuk kepada latar belakang penelitian ini. Jadi, aplikasi web menjadi lebih penting dan bertambah jumlahnya dan digunakan hampir semua orang. Namun, karena adanya kerentanan keamanan pada aplikasi web, seperti mencuri informasi pribadi dan melakukan operasi berbahaya lainnya, maka dengan demikian penggunaan aplikasi itu menjadi terbatas. Salah satu kerentanan yang paling umum dan paling teratas menurut OASP adalah kerentanan XSS yang menyebabkan pelanggaran yang signifikan di situs atau untuk pengguna untuk memasukkan skrip berbahaya yang nanti diterima oleh pengguna. Namun jika tidak ada validasi pada input aplikasi, maka kode berbahaya dapat mencuri session cookie atau menginjeksi dan menampilkan data pribadi pengguna. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi titik fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki masalah, tantangan, dan pendekatan untuk mendeteksi kerentanan serangan XSS pada aplikasi web. Di dalam jurnal penelitian ini, lebih lanjut penulis menjelaskan tentang konsep aplikasi web, keamanan aplikasi web, kerentanan aplikasi web, dan berkenaan dengan cross-site scripting atau XSS-nya. Yang pertama mengenai konsep aplikasi webnya. Aplikasi web menggunakan teknologi web dan browser melalui jaringan. Ada beberapa teknologi populer untuk membuat halaman web secara dinamis seperti PHP, ASP.NET, dan Java. PHP adalah bahasa skrip yang paling populer dalam membuat halaman web secara dinamis. Namun karena kurangnya keamanan aplikasi web PHP itu disebabkan karena banyaknya programmer pemula
yang mereka tidak memiliki cukup pengalaman untuk mengamankan kodenya, yang membuat aplikasi menjadi lebih rentan. Selanjutnya, penjelasan mengenai keamanan aplikasi web. Keamanan aplikasi web adalah praktik dalam menjaga informasi rahasia yang disimpan secara online dari akses dan perubahan yang melanggar umum. Selanjutnya, penjelasan mengenai keamanan aplikasi web. Keamanan aplikasi web adalah praktek untuk menjaga informasi rahasia yang disimpan secara online dari akses dan perubahan yang melanggar hukum. Beberapa aplikasi web mengalami kerentanan keamanan, dan lebih dari 80% situs web telah mengalami setidaknya satu kerentanan yang parah. Keamanan aplikasi web diharapkan memiliki properti keamanan, yaitu keaslian input, integritas status, dan logic exactness. Aplikasi web juga memerlukan taktik pertahanan yang mendalam untuk menghindari dan mengurangi kerentanan keamanan. Adapun model ancamannya itu seperti yang pertama, aplikasi ini tidak mengancam dan dihosting di infrastruktur yang andal dan diperkuat, yaitu basis komputasi yang terpercaya. Yang kedua, penyerang berpotensi untuk mengatur atau mempengaruhi konten yang diarahkan ke aplikasi web. Selanjutnya, kerentanan aplikasi web adalah kelemahan sistem yang dapat membahayakan keamanan aplikasi. XSS adalah ancaman keamanan yang paling rentan karena menjadi dasar untuk jenis serangan yang lainnya. Jadi XSS di sini itu menawarkan kesempatan bagi attacker atau peretas untuk masuk ke database server web, untuk memanipulasi dan merebut browser web pengguna dari jarak jauh. Dia juga memaksa untuk mengambil rute yang tidak dikenal, dan dia menimbulkan kerusakan pada pengguna dan pemilik situs web. Selanjutnya, penjelasan mengenai cross-site scripting atau XSS-nya. Jadi XSS di sini disebut sebagai ancaman utama bagi keamanan aplikasi web yang dipicu dengan memasukkan skrip berbahaya ke dalam aplikasi. Jadi dia disisipkan ke tempat menerima masukan pengguna yang menyebabkan penyalahgunaan substansial bagi pengguna atau di situs. Dalam serangan cross-site scripting ini ada 4 kelas. Yang pertama adalah store atau persistent XSS. Yang kedua ada reflective atau non-persistent XSS. Yang ketiga ada DOM-based XSS. Dan yang keempat ada induk XSS. Sebenarnya banyak penelitian yang berkonsentrasi pada pendeteksian kerentanan ini. Namun penelitian masih berlangsung untuk menemukan model yang efektif dan sesuai untuk menganalisis kode sumber dan mengidentifikasi kerentanan cross-site scripting dalam aplikasi web. Selanjutnya adalah deteksi kerentanan XSS. Jadi untuk mendeteksi kerentanan cross-site scripting ini ada pendekatan yang paling standar yang dikategorikan dalam analisis statis, analisis dinamis, analisis hibrid, dan genetic algorithm. Jadi di sini penulis membandingkan beberapa pendekatan yang digunakan dalam beberapa artikel yang berkaitan dengan mendeteksi kerentanan XSS tersebut. Di sini ada 5 artikel yang diambil oleh penulis. Yang pertama dari artikel Shah and Tan, dia menggunakan static analysis pada Java, dan area fokusnya adalah untuk mendeteksi SQL injection dan kerentanan dari cross-site scripting. Hasil yang didapat adalah masih tingginya rentang false positif dalam hasil penelitian mereka. Kemudian ada artikel Thoma dan Islam, dia menggunakan dynamic analysis pada JavaScript. Area fokusnya adalah untuk mendeteksi kerentanan XSS dan mengaplikasikannya di saat itu sedang berjalan. Hasil dari penelitian mereka itu masih dibilang. Kemudian artikel yang ketiga itu dari artikel Shah. Mereka menggunakan hybrid analysis pada PHP. Area fokusnya adalah mendeteksi SQL injection dan kerentanan XSS. Hasil yang didapat dari penelitian ini masih belum akuratnya pendekatan statis dan dinamis. Kemudian ada artikel Avancini dan Kekaso.
Mereka menggunakan genetic algorithm dan static analysis pada PHP, dan area fokusnya adalah untuk mendeteksi kerentanan XSS di web aplikasi. Hasilnya adalah mereka mendeteksi reflected XSS. Kemudian untuk artikel dari Hidayah, mereka menggunakan genetic algorithm dan static analysis pada Java, dan area fokusnya adalah mendeteksi kerentanan XSS pada Java. Hasil dari genetic algorithm dan static analysis pada Java ini berhasil mendeteksi semua kerentanan di XSS. Selanjutnya kita memasuki bagian diskusi. Jadi pada penelitian ini, penulis membahas masalah pendekatan umum yang digunakan untuk mendeteksi kerentanan XSS dan membedakan metode mereka dalam mendeteksi kerentanan tersebut. Kemudian penulis membandingkan pendekatan yang digunakan beberapa artikel yang berkaitan dalam mendeteksi kerentanan XSS-nya. Beberapa jalur dalam kode sumber itu tidak dapat dijalankan dan pendekatan masih menunjukkan hasil false positif. Untuk itu, peneliti harus menghilangkan jalur yang tidak layak agar meminimalisir hasil false positif dan lebih cepat menemukan hasil yang akurat. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kerentanan cross-site scripting adalah salah satu masalah keamanan paling umum di aplikasi web. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi kerentanan tersebut, namun hasilnya masih tidak efisien untuk mengatasi masalah kerentanan ini. Seperti analisis statis masih terdapat banyak false positif, analisis dinamis masih perlu meningkatkan akurasi hasil, analisis hibrid masih tidak efisien, dan genetic algorithm berhasil mendeteksi semua kerentanan XSS hanya di aplikasi Java. Tetapi ketika pada aplikasi PHP, hasilnya masih terdapat banyak false positif karena jalur yang tidak layak tadi tidak dihilangkan dari grafik alert control. Kemudian saran yang diajukan oleh penulis adalah untuk mengembangkan penelitian selanjutnya itu harus melibatkan tahap penghapusan jalur yang tidak layak dari grafik aliran kontrol karena genetic algorithm terbukti efektif dalam mendeteksi kerentanan XSS. Itulah tadi review jurnal yang berkaitan dengan topik cross-site scripting. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, saya mohon untuk diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.